Ini geng, saya membawa beras 1 beg dan perbedaannya harga beras di Malaysia dan juga di Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Gitu loh geng. Cuaca hari ini hujan geng, dan ini hari itu saya tak kerja, tapi setiap hari juga makan, tentunya butuh beras kan. Dan yang mau saya tunjukkan kepada orang semua itu tentang harga beras di Malaysia sini geng. Ini nah itu kawan saya geng, Pak Cecep. Ngapain bro deket-deket beras? Ini harga beras sekarang naik. Naik ya? Belum, sudah masak belum? Belum lagi. Nah oke geng, jadi saya akan memberikan informasi sekaligus bercerita kepada sahabat semua. Nah saya bercerita itu bukan sendiri, tapi 2 orang. Kita langsung bertanya-tanya kepada orangnya juga harga berasnya geng. Dan harga berasnya ini geng, ini harga Mailbox ini lebih kurang di Indonesia itu macam bulog geng. Harga bulog, jadi standar. Dikatakan mahal tak, kalau murah juga tak. Indonesia tahu sendiri kan, di Indonesia itu negara demokrasi. Kalau ada kenaikan barang itu pasti pada demo besar-besaran, betul kan mas? Betul. Nah, jadi ya wajar. Cuman yang membuat saya pelik, yang membuat saya terheran-heran itu kadang-kadang, tapi tak tentu ya, yang demo itu demo bayaran geng. Belum tentu semuanya mahasiswa, dan yang demo itu belum tentu semuanya itu paham apa yang dia demo. Cuman dia dibayar, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ya. Tapi tak semua itu geng. Anehnya Malaysia sini memang ada yang demo, tapi tak seberapa banyak geng. Oke, daripada kita ngomongin demo-demo terus, nanti hati kita jadi panas. Apalagi kalau video ini ditonton oleh orang Indonesia, mungkin lagi banyak hujatan kepada saya nanti. Sekarang kita tengoklah geng harga berasnya geng. Ini seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia itu harga bulog itu harga yang bersubsidi. Saya tak tahu pasti, bukan maksudnya saya tak tahu buktinya, cuman ada bukti, cuman lewat keluarga saya, bukan saya sendiri yang beli. Karena sekarang saya ada di Malaysia, jadi itu saya sebelum buat video ini tuh saya tadi menelpon keluarga saya, mencari tahu lah harga di Indonesia itu berapa. Di Indonesia itu hari sampai 18.000 per kilo. Alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi 15.000. 15.000 itu sekitaran 5 ringgit Malaysia 1 kilo. 5 ringgit. Jadi kalau 10 kilo 50 ringgit. Nah, ini 10 kilo juga, geng. Harganya cuma 40 ringgit. Selisihnya 10 ringgit. Kalau dirupiahkan setara 30.000 rupiah selisihnya. Tapi ada tapinya, geng. Di sini di Malaysia ini harga yang pertama tadi, harga beras naik atau turun itu sudah hal biasa dan tidak ada yang komplain. Dan di sini tuh jarang sekali harga beras naik, itu jarang, sangatlah kurang. Dan kita kerja di Malaysia, saya sebagai pekerja bisa dikatakan kuli gitu mas ya kasarannya. Nah, beli beras semacam ini sangatlah ringan sekali. Minimal kita kerja di Malaysia sini 1 hari bisa mendapatkan 100 sampai 150 minimal. Kadang-kadang bisa mendapatkan 200 300, tapi bisa kita katakan rata-rata aja lah ya. Rata-rata 150 saja. Dibelikan ini dapat 3 bag lebih geng, hampir 4 bag. 4 bag berarti kalau ini 10 kilo 40 kilo lebih. Di Indonesia sama, 1 hari kerja di tempat saya, tapi kan tempat orang itu berbeda-beda ya. Tempat saya itu di kampung saya sana geng, 1 hari kerja itu rata-rata bisa mendapatkan 100.000 rupiah sampai 150.000 rupiah. Sama-sama nominalnya, cuman beda mata uang, ringgit dan rupiah. Tapi di Indonesia sana pun itu tak hari-hari dapat kerja, tak hari-hari kerja dapat segitu, geng.
Nah, karena kan di Indonesia itu luas dan setiap daerah itu mempunyai apa ya, beda-beda gitu loh, geng. Apa itu kemasukannya ke rakyat atau pekerja, upah pekerjanya atau buruh lah. Saya tanya kepada emasnya nih, kalau emasnya ini di mana mas tempatnya Indonesianya? Di Jawa. Jawa juga, saya pun juga Jawa. Kalau saya kan Jawa Timur. Kalau saya Jawa Tengah. Sama-sama Jawa, ini kemungkinan ada perbedaan. Kalau di tempat mas itu hasil gaji pekerja buruh tani atau pekerja tani itu berapa mas? Itu kalau saya tanya abang saya itu hari kurang lebih 70-80 itu. 70-80 ribu. Itu sekitaran baru 25.000 rupiah ya. Iya, betul. Nah itu geng, selisihnya banyak sangat kan. Iya. Nah kalau harga beras di sana berapa mas? Harga beras itu hari saya tanya itu 16, tapi sekarang tak tahu ya. Pasal itu hari sudah 2 hari lepas saya tanya 16. 16.000 rupiah. Berarti sekitaran berapa itu? 6 ringgit lebih ya? Enggak ada 5 ringgit, 5 ringgit setengah lah. 5 ringgitan lebih, geng. Jadi gitulah, geng. Ini bukannya kita ini untuk membanding-bandingkan, itu bukan. Cuman saya hanya memberikan informasi, bukan saran saya, kemauan itu apa namanya, mas? Keinginan ya, keinginan kita itu, karena saya orang Indonesia, sekarang ada di Malaysia, merasakan kehidupan di sini. Saya sudah juga 8 tahun, masnya sudah berapa lama? 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih, tapi itu nggak ada rasa beban tentang makanan di sini, mas ya. Pasal di sini itu sesuai dengan gaji kan. Nah itu, kalau kita ibaratkan kerja 1 hari, boleh buat makan. Ibarat kalau cuman beli lauk, beli beras gitu, kita boleh 1 minggu boleh. Sekeluarga ya. Sekeluarga, anak 1 sama bini 1 aja, geng. Itu boleh 1 minggu ya. 1 minggu. Kalau kita kerja betul-betul kan itu. Kalau di Indonesia, sorry geng, ini bukan merendahkan ya. Kalau di Indonesia kerja 1 hari, 1 keluarga, mak, bapak sama anak 1, itu mungkin 1 hari aja. Itu pun kalau membelikan jajan anak dibatasin. Kalau nggak dibatasin kurang. Itu yang saya alami. Kalau yang mas alami itu gimana? Ya sama juga. Sama aja. Sama. Ya. Kalau di Indonesia kan kita kerjaan susah kan. Jadi kadang kita dibagi gaji segini. Kalau tak mau ada orang yang mau, itulah susahnya di Indonesia itu. Persaingan itu. Pasal banyak orang yang cari kerja. Kalau di sini kan kerjaan yang cari kita. Iya benar sih. Kalau di Indonesia kan kita yang cari kerja. Itulah kebalikan kalau itu. Susahnya memang cari kerja. Nah, kalau ngomongin masalah pekerjaan, mas, kan di mana-mana juga pasti ada perkantoran dan perkilangan gitu kan. Nah, kalau mas itu pernah nggak kerja di bidang macam itu? Saya nggak pernah lagi kalau di bidang seperti itu di Indonesia. Tapi dengar-dengar gitu? Dengar pun pasal saya jarang, kalau di Indonesia jarang keluar kan. Cuman kerjaannya tani saja. Tani aja. Itu jadi kurang tahu pengalaman di luar. Oh, di bidang tani pun itu pakai persaingan ya? Iya, sama juga. Apalagi di perkantoran ataupun di perkilangan itu membutuhkan gini, geng. Oke, gini ya. Di Indonesia itu, meskipun kita mempunyai skill, mempunyai pendidikan, belum tentu mendapatkan pekerjaan. Belum tentu. Kalau mak pak kita itu kaya, itu kita punya darilah kan, karena sudah ada modal. Tapi kalau benar-benar, ini sorry geng, bukan semua, mungkin sebagian saja ya kan mas. Iya betul. Memang macam itu. Jadi banyak sekali geng orang itu yang mengatakan TKI yang dari Indonesia kerja di Malaysia, kita itu menunjukkan makanan, terus harga-harga beras, harga sembako, macam itu, malah kita dibilang penjilat, ya kan mas? Sebenarnya itu enggak, sebenarnya pertama gini niat saya, geng. Saya itu bersyukur dan terima kasih kepada Malaysia karena saya bekerja di Malaysia itu bisa memakan apapun yang saya mau dan itu tidak mengurangi saya memberi nafkah kepada keluarga saya. Yang pertama itu, yang kedua, biar tahu Indonesia itu ini loh, negara Malaysia yang yang bisa dikatakan dekat, tetanggaan ataupun jiran, dan yang bisa dikatakan banyak sekali netizen Indonesia itu yang mengatakan Malaysia miskin. Yang dikatakan Malaysia miskin itu pun bisa memakmurkan rakyatnya, ya mas ya. Iya betul. Bisa memakmurkan, seperti yang saya alami. Saya warga asing, geng. Saya ini tak boleh beli barang-barang bersubsidi yang ada di Malaysia sini karena
bersubsidi itu memang khusus untuk warga tempatan. Itu pun saya bisa merasakan kemudahan-kemudahan sembako yang ada di Malaysia sini. Nah, di Indonesia meskipun masih ada bersubsidi Mas ya, betul. banyak di Indonesia bersubsidi, itu pun masih banyak orang yang komplain. Pasal kadang kalau di Indonesia itu harga itu kan tak boleh dikontrol. Kadang apa kedai sebelah sama sebelah harga sudah lain. Iya, nah itu pasal persaingan jadinya kan. Kalau di sini harga beras segini dekat kilang 40 dijual beli kedai mana-mana harga sama. Seluruh Malaysia sama. Ya? Kalau kasih lebih nanti boleh kena saman atau kena tutup kedai itu. Saman itu denda kayak kalau di Indonesia. Nah, itulah kelebihan di Malaysia itu harga-harga barang makan dikontrol oleh kerajaan. Jadi senangnya di sini ini kita tak takut, tak payah menawar. Kalau di Indonesia kita kalau tak pandai menawar pasti kena. Kalau di sini tak payah tawar-menawar. Harga segitu beli dekat gede sana pun pasti segitu. Itulah kelebihan di Malaysia gitu. Kalau orang Malaysia sini apa namanya menjual yang lebih itu bisa ditangkap kan? Ya bisa ditangkap. Pasal di sini sudah ditentukan oleh kerajaan kan. Jadi rakyat Malaysia itu dari yang miskin sampai yang kaya sama rata. Dan itu seluruh Malaysia ya kan? Itulah kebagusan warung-warung di Malaysia itu harga sesuai sama rata. Kalau di Indonesia kita bukannya jelekan Indonesia, kita mengalami sendiri. Kadang kita jarak 3 meter aja sudah lain harga. Nah itulah. Jadi persaingan di sini itu menurut saya lebih positif karena yang dijual untuk menarik pelanggannya itu pertama keramahan orangnya ya. Iya, betul. Yang kedua itu masalah kesedapan masakannya. Jadi kalau masalah harga nggak boleh suka-suka geng sini. Jadi semua sudah dikawal. Jadi intinya lebih makmur ya di sini. Iya. Andaikan saja kita di Malaysia sini ya pastinya. Tapi kita ya tak boleh juga pasal kita orang Indonesia, kita kalau sudah habis kontrak harus balik juga. Cuman berharap aja Indonesia boleh Malaysia. Nah, kalau berharap seandainya Indonesia itu seperti Malaysia sini dikontrol harga-harga, kemungkinan kita lebih senang dan mengurangi para TKI yang kerja di luar negeri. Iya, memang betul. Jadi itulah yang bisa kita informasikan hari ini. Jadi dengan video panjangnya ini ya Kang, sepanjangnya video ini sebenarnya kita ini tidak ada niatan untuk membanding-bandingkan ya. Hanya kita tak boleh membanding-bandingkan pasal kita pun orang warga Indonesia, kita tak boleh membandingkan. Kita pun juga sadar diri. Intinya kita ini hanya memberi informasi saja. Oke, begitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.